Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang kelima di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah sudah masuki separuh dari 10 hari pertama. Masih ada waktu 5 hari lagi untuk kita tingkatkan kembali amal soleh kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridha kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah sekalian, mengingatkan kembali tentang 10 awal Dzulhijjah ini memang tidak ada waktu lagi yang maksudnya waktu ini adalah waktu yang Allah spesialkan dan kita sudah diingatkan bahwa ahabbu ilallah itu adalah paling diremeni oleh Gusti Allah. Jadi amal soleh apa saja di 10 hari pertama ini, 10 hari itu tidak hanya siangnya. Kalau mamin ayyamin itu yaum itu tidak hanya siang, tapi juga malam dan siang. Maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah 10 hari terbaik dalam 1 tahun. Kalau 10 malam terbaik itu adanya di 10 akhir bulan Ramadan, karena ada Lailatul Qadar. Kalau yang 10 hari pertama ini keseluruhan siang dan malam. Ya. Jadi amal soleh apa saja? Al-amal soleh fiha habbu ilallah. Jadi paling diremeni oleh Gusti Allah. Dan tidak ada bandingnya. Karena sahabat nanya ke Rasulullah, walal jihad fisabilillah, bahkan apakah jihad yang kau lebih suka itu lebih kau suka amal solehnya? Kata Rasulullah, iya, kecuali katanya, kata Rasulullah, orang yang jihad fisabilillah dengan hartanya dan jiwanya dan habis tidak kembali, walab yarji dzalika syai'. Jadi yang bisa menandingi amal soleh apapun di bulan ini itu hanya orang yang berjihad, berjuang, entek bondone, hilang nyawanya itu baru bisa menandingi amal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Jadi begitu besarnya pahala dan tresnane Gusti Allah, karena ahabbu ilallah, paling ditresnani Gusti Allah. Maka jangan lewatkan, masih ada 5 hari untuk kita memaksimalkan amal soleh apa saja, walaupun mithqal dzarrah, walaupun hanya sekecil buah sekecil dzarrah, kecil banget gitu ya. Nah, jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, ini amanat dari Takmir ya, untuk membahas tentang al-udhiyah atau kurban. Saya ambilkan dari kitab Kifayah ya. Jadi al-udhiyah ya, faslun fil udhiyah, bab tentang al-udhiyah. Udhiyah itu kalau bahasa kita itu kurban. Makanya doha yudhi itu berkurban. Makanya disebut Idul Adha. Adha, udhiyah itu artinya kurban. Makanya kalau ada yang mengatakan Idul Kurban itu ya memang benar, atau hari raya kurban. Jadi al-udhiyah aslinya pembahasannya itu. Qala al-udhiyatu sunnah. Udhiyah itu, kurban itu hukum aslinya adalah sunnah. Ditasdid ya, dengan ya-nya itu ditasdidkan, udhiyah gitu ya. Huwa ma yuzbahu minan na'mi taqarruban ila Allah yaumal 'idi wa ayyamit tasyrik. Yaitu menyembelih apa-apa yang disembelih dari hewan ternak. Ya, maksudnya di sini ya domba, kambing, sapi, kerbau ataupun onta. Ya.
Yaumal Id, pada hari Id, berarti tanggal 10 Dzulhijjah, wa ayyam tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Jadi 11, 12, 13. Berarti 4 hari ya. 10, 11, 12, 13. Masyaallah. Masyaallah, datang kopinya. Oh, teh wal aslu fiha ila al-isma'u qawlu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dalam ayat yang lain disebutkan fasalli li rabbika wanhar. Dasarnya apa? Salah satunya yang paling gampang kita kalau membaca surat Al-Kautsar di ayat yang terakhir, fasalli li rabbika wanhar. Salat dan sembelih. Nah, wahiyya sunnatul muakkadah wa syi'arun zahir. Jadi berkorban itu sunnah muakkad dan syi'arun zahir, syiar yang harus ditunjukkan gitu, zahir gitu. Yang bagi liman qadira 'alaiha an yuhafidha 'alaiha. Maka bagi yang mampu itu hendaknya dia menjaga untuk bisa melakukan kurban. Ya, wa dhahaba Malik rahimahullah ila wujubiha. Bahkan Imam Malik bin Anas bin Malik yang kita kenal dengan imamnya mazhab Maliki gitu ya. Itu beliau berpendapat wajib. Jangan kalau seringnya. Jadi dalam mazhab Imam Malik mengatakan wajib itu malah. Dengan kalau kita mayoritas menggunakan pendapatnya siapa? Imam Syafi'i gitu ya. Maqala Abu Hanifah, bahkan Abu Hanifah mengatakan radhiyallahu anhu, yajibu 'alal muqimi fil baladil musil. Wajib bagi orang yang tinggal di negara yang makmur. Mesir itu gampang, tidak negara makmur kan. Wajib yang mukim di negara makmur. Ini Abu Hanifah itu beda lagi pendapatnya. Wajib tapi bagi orang yang tinggal di negara yang makmur. Ya. Kita ini negara makmur nomor Pak. Ya, semua yang ditanam tumbuh gitu ya. Jagung dilempar, cabai dilempar tumbuh. Jadi alladzi yamliku nisaban wa hadha alladzi yamliku nisaban. Ya, yang sampai pada nisabnya gitu. Wa da'wal wujub mamnu'ah bis sunnah asy-syarifah. Tapi yang mengatakan wajib ini itu enggak boleh gitu ya kalau itu disandarkan kepada hadis bis sunnah asy-syarifah. Tapi Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam Rasulullah bersabda, umirtu bin nahar wa huwa sunnatun lakum. Nah ini yang kemudian mengatakan wajib itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i ini dalam kitab Kifayatul Akhyar ini disebutkan dalilnya bahwa Rasulullah bersabda, umirtu bin nahar, aku diperintahkan untuk menyembelih. Wa huwa sunnatun lakum, dan ini sunnah bagi kalian. Inilah dasarnya kenapa dikatakan sunnah. Ya. Nah, jadi kenapa kok Imam Malik mengatakan wajib, Abu Hanifah kok mengatakan juga sama wajib tapi di negara yang makmur misalnya. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa terjadi perbedaan pendapat itu? Jadi ulama itu kan tinggalnya di tempat yang berbeda, dan masanya hidup di zaman yang berbeda. Abu Hanifah itu kan yang lebih tua daripada Imam Malik lebih tua daripada Imam Syafi'i gitu kan. Imam Syafi'i lebih tua daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i itulah lahir. Sama-sama beliau tahun 80 lahir dan meninggal tahun 150. Tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i baru lahir. Maka tahun itu kata ulama wulida'tu fi 'alim wa wulida 'alim. Tahun itu di mana ada seorang alim meninggal dan seorang alim baru lahir.
Jadi yang saya pahami dari beberapa salah satu yang menyebabkan kenapa Abu Hanifah itu sering mengambil dalil yang umum, karena beliau hidup di wilayah, kalau saya di Irak, atau di sekitar Irak lah, setahu saya itu. Beliau ini hidup di masa banyak sekali orang yang memalsukan hadis. Pemalsu hadis itu banyak di zamannya Abu Hanifah. Makanya beliau sangat berhati-hati dalam mengambil hadis. Jangan-jangan niki palsu kan begitu. Kehati-hatian beliau itu salah satu penyebabnya kenapa hadis yang diambil sama beliau itu. Karena hidupnya di satu wilayah yang saat itu banyak pemalsu hadis. Sehingga beliau hati-hati. Jika kenapa kadang-kadang kemudian beliau lebih banyak mengambil yang karena saya itu diperbandingkan madhab gitu. Itu karena seperti itu, hati-hatinya beliau dalam mengambil riwayat hadis karena banyak pemalsu hadis di zaman beliau itu. Berbeda dengan Imam Malik. Kenapa? Kan karena hidupnya di Madinah, di mana para sahabat itu mayoritas di situ kan. Karena Rasulullah dulu berkembang dakwahnya di Madinah, sehingga hadisnya banyak. Makanya kalau dibandingkan antara Imam Malik dengan Abu Hanifah, Abu Hanifah itu lebih cenderung dari aspek logisnya, logikanya itu lebih segini. Kemudian Imam Malik kenapa lebih agak kenceng? Kenapa? Hidupnya di Madinah di mana hadis itu ya melimpahkan hadis itu. Dan beliau cucunya sahabat kan gitu. Anak cucunya dari sahabat. Imam Malik itu kan anaknya siapa? Sahabat Anas bin Malik. Kalau zaman dulu itu kan orang Arab ya. Biasa memberikan nama anak dengan nama bapaknya. Jadi anak jenenge putu karo mbake itu biasanya sama, yang sama gitu. Jadi Imam Malik bin Anas bin Malik. Wajar ketika banyak hadis dan hidupnya di Madinah. Ya, sehingga lebih kencang gitu kan, karena hadisnya banyak gitu. Nah, kembali ke bab ini. Sedangkan Imam Syafi'i itu kan lahir di Gaza, ya, kemudian besar di Mekah, dan sempat ngaji dengan Imam Malik, dan kemudian beliau berada di Irak, kemudian di Mesir kan gitu. Terakhir beliau wafat di Mesir. Nah, jadi umirtu bin nahr wa huwa sunnatun. Jadi Rasulullah itu diperintahkan untuk kurban, dan itu sunnah bagi kalian. Ya. Nah, kutiba alayya an-nahr wa laysa biwajibin alaikum. Ini riwayat yang lain dari dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Ummu Salamah bahwa kutiba alayya an-nahr, diwajibkan kepadaku an-nahr, menyembelih atau korban. Wa laysa biwajibin alaikum, tetapi tidak wajib bagi kalian. Ini yang menegaskan kembali bahwa ini hadis sahih dari Imam Muslim yang dari hadis Ummu Salamah. Lalu Annahu alaihi salatu wassalam qala idza ra'aytum hilala dzil-hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik ala sya'rihi wa adfarihi. Nah, apabila kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, berarti tanggal 1 Dzulhijjah. Hilal kemarin di sidang isbat itu hari apa itu? Hari Selasa ya, Selasa sore. Kemudian ternyata terlihat hilalnya. Sehingga kalau sudah lihat hilal kemarin di hari Selasa malam gitu, berarti malam Rabu gitu ya. Maka mulai malam Rabu itu, dari bagi mereka yang mau berkorban, maka falyumsik ala sya'rihi wa adfarihi, hendaknya tidak memotong bulu dan kukunya. Ini bukan kuku atau bulunya hewan. Ya, soalnya yang adalah orang yang mau berkorban. Jadi kalau dengan niat untuk korban, maka sejak awal Dzulhijjah kemarin, ketika sudah tahu hilalnya, berarti Selasa malam itu, maka hendaknya menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku. Rambut itu bulunya itu tidak hanya bulu kepala, tapi juga
ya, ya brengos gitu ya, apa namanya, jenggot, brengos ataupun bulu-bulu yang lain. Kuku juga sama, walaupun disunahkan motong kuku di hari Jumat, tapi khusus bulan ini bagi yang mau kurban, ya tidak memotong kuku sampai yang dikorbankan itu bisa sembelih. Makanya biasanya kan kurban itu sudah turun, sudah, yowes aku tak motong kuku, gitu kan? Karena kadang orang ada itu sekian hari, 10 hari, 7 hari itu kukunya panjang selisih. Nah juga yang punya ini gitu ya, jangan kan kok seminggu gitu kan, 3 hari harus dikerok terus kayak gitu. Nah itu biasanya karena dia ingin kan menjalani apa sunnah. Nah di sini wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dha'ni wa thani min al-ma'iz wal ibli wal baqar wa yujzi'u al-badana an sab'atin wal baqar an sab'atin wa syatu an wahidin. Jadi kalau berkorban itu, kalau pakai kambing itu minimal usia setahun lah ya, setahun itu masuk tahun kedua. Kalau domba itu, bahkan kalau domba itu ada yang bilang 6 bulan. Ini beda kambing dengan domba ya. Kalau orang Jawa itu gampangannya apa? Poel. Dan gampangannya cirine kalau sudah setahun itu poel. Karena ada yang bertanya, itu sudah setahun yang nggak poel, ya sudah setahunnya. Jadi poel itu untuk mempermudah hitungan ini sudah masuk layak untuk kurban atau belum, itu tadi. Ya, dan domba itu dalam hadap Abu Hanif Hambali itu 6 bulan boleh. Domba itu yang bulu putih nih, okay? Domba kibas putih ini, nah itu bahkan ada yang perbolehkan 6 bulan. Ya, tapi like, pengen aman ya setahun ya sudah aja. Ya setahun. Nah gampangannya orang Jawa tinggal melihat giginya, tanggal, gigi tetapnya itu tumbuh. Ya gigi tetapnya. Nah itu kalau enggak ya pakai usianya. Yang benar ya tetap usia. Poel gak poel kalau sudah 1 tahun berarti sudah bisa dipakai kurban. Ya. Dan kalau sapi ya 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau onta berapa? 5 tahun ya gitu. Nah, waktu si badaan al-badanah an sab'atin. Onta, al-baqar, onta dan sapi itu bisa untuk 7 orang an sab'atin. Wa syatu an wahidin. Tapi kalau domba, kambing ya itu hanya untuk satu orang ya. Nah ini kadang-kadang yang terjadi gitu ya, anak-anak itu gimana gitu kan, untuk urunan sekolahan ya sudah masalah. Kalau ada yang istihad lain dihadiahkan ke gurunya nanti suruh korban dengan nama gurunya ya itu juga boleh, mesti kayak gampang boleh seperti itu, boleh diatasnamakan dengan apa ya satu kelas itu ya. Nah dasarnya apa? Rasulullah itu ketika menyembelih itu kan doanya begini, ketika Rasulullah menyembelih domba itu kan 2 ya. Ada min Muhammad wa min ali Muhammad wa min wali ummati Muhammad. Jadi ada satu kambing itu yang disembelih Rasulullah, itu doanya Rasulullah itu adalah ini dari Rasulullah, wali ummati Rasulullah, dan untuk umatnya Rasulullah. Dari hadis itu ada guru saya itu yang gini, ya sudah pakai doa ini saja. Kenapa? Karena Rasulullah ketika menyembelih itu wali ummati Rasulullah. Ya Allah, terimalah ini kurbanku dan untuk umatku. Ya, kalau memang urunan satu kelas, misalnya anak-anak itu latihan kurban, ya sudah jangan kemudian cok, urunan itu nggak sah dan sebagainya, saklek banget ya. Kalau kita kembali ke doanya Rasulullah ketika menyembelih itu, ya sudah kita ambil dasar itu bahwa Rasulullah pernah menyembelih dan diatasnamakan untuk umatnya.
Ya sudah tidak apa-apa, satu kelas ya Allah ini terimalah korban dari satu kelas, misalnya SD apa begitu, kayak itu, ya. Nah kemudian muncul masalah berikutnya misalnya kalau sapi misalnya, sapi dan onta itu kan biasanya untuk 7 orang gitu ya. Kalau kurang gimana ya tidak apa ya. 7 orang itu kan maksimal gitu ya. Kalau ada yang nanya 8 orang nggak boleh gitu. Kalau ada kiai itu jawabannya kiai kampung ini guyon dari teman saya. Masa saya tuh pengen nyari, nanya ke sana korban sapi untuk 8 orang. Gak ada yang jawab boleh itu gak ada. Nah, ini guyonan itu ada kiai kampung jawabannya begini. Boleh katanya. Kenapa? Tapi detailnya, Pak, karena sapi itu tinggi, maka kalau naik sapi itu kan katanya korban itu katanya tunggangannya nanti di surga kan ya. Karena sapi itu tinggi. Nah, kalau mau naik sapi itu perlu ancik-ancik. Belikan 1 domba. Ini jawabannya itu tetap untuk 7 orang. Yang satunya dianeka jadi domba. Bahasa Inggris namanya ancik-ancik katanya. Nah, kadang-kadang kan ada orang tuh ngeyel gitu kan. Akhirnya sama kiainya diarahkan. Ya sepodo aja gitu kan, yang satu tetap dibelikan domba, satu yang 7 ya jadi sapi itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kan ada orang tuh ngeyel gitu. Nah, masa kemudian arba'un mati si udah fitahaya. Jadi 4 yang tidak boleh, yang tidak sah untuk kurban. Al-awra al-bayyin awra. Jadi hewan yang nggak boleh untuk kurban, nggak sah begitu. Di antaranya adalah yang cacat dan kelihatan. Cacatnya itu kelihatan banget gitu, ya kelihatan banget cacatnya. Misalnya dinglang itu, atau misalnya dinglang itu tekanan begitu ya. Tapi kalau misalnya kelihatan pincangnya itu tidak seberapa begitu ya. Atau mungkin kalau sekarang lagi musim apa PMK misalnya kan, PMK. Kalau tidak, karena gini, dilihat dari ada yang mengatakan PMK itu. Coba nanti dilihat di fatwanya MUI ya. Kalau yang enggak, saya enggak salah dengar kemarin waktu saya pelatihan itu, kalau ringan dalam arti dia tetap bisa jalan. Karena kalau PMK itu mungkin logikanya apa gitu? PMK itu penyakit mulut dan kuku. Lecor wong cantengen karo sariawan. Tapi cantengannya sapi, ya sudah gak iso ngatet ya, kukunya habis gitu-gitu. Itu kalau tidak sampai pada tahapan misalnya ambruk misalnya masih ringan, dan itu kan hanya di titik itu saja kan kalau mulut ya. Kalau masih ringan itu boleh, tapi kalau jalannya berat itu baru tidak boleh. Berat itu sampai susah mangan, sampai betul-betul akhirnya punya dampak yang tidak. Nah itu kalau saya kemarin fatwanya itu masih diperbolehkan kalau masih ringan, masih bisa jalan dibawa ke masjid itu cek kena lah gitu. Secara dohir itu tidak kelihatan. Kemudian kalau misalnya yang terjadi adalah hewan itu hatinya itu keluar ada cacingnya gitu, itu juga tidak masalah karena kan juga di dalam batas secara dohir itu kan hewannya sehat kan begitu. Cuma kan karena dari sebelumnya baru tahu di dalamnya ada, itu juga tidak termasuk ya. Tidak masuk kategori cacat. Atau ditemukan misalnya. Lalu bagaimana kalau misalnya menggunakan ini yang sering masalah gitu ya, betina atau jantan, tidak masalah mau disembelih. Gitu. Jadi kadang-kadang orang kudulanan gitu ya. Enggak, korban itu memakai betina itu juga tidak masalah. Yang penting usianya masuk, ya, sehat, tidak cacat. Al-awra wal bayyin awra wal arja' wal bayyin awra al-junah. Jadi antaranya juga tidak buta begitu ya. Nah, terus kemudian wal maridhatul bayyinatu al bayyin maraduha.
sakit yang kelihatan sakit, jelas-jelas kering, jelas-jelas kelihatan sakit. Makanya ulama al-bayyinu maradun, sakitnya itu betul kelihatan sakit. Nah itu jangan. Tapi kalau saya sakit tapi memang enggak terlalu ini, enggak masalah. Yang penting tidak sampai pada tahapan membahayakan. Saya kira sekarang sudah ada pantauan ya, dan mungkin di saking kehati-hatiannya tuh dia di masyarakat sudah dikatakan, oh ya udah. Nah, wal ajfa'u allati dhahaba mufha min al-muzal. Enggak sampai pada tahapan sapi gila. Sapi gila itu namanya pribun. Kayak kehilangan akal sapi-sapinya tuh mungkin sudah susah udah tinggal lihat. Kan memang ada dulu ya penyakit apa sapi gila ya. Nah itu jangan sampai digunakan untuk korban. Ya. Makanya di sini disebutkan kayak al-maridatu minus sabar. Ya. Fal maridatu in kana maradha yasiran lam yumna al-ijza'. Kalau sakitnya ringan gitu, maka tidak masalah gitu ya. Ya. Kemudian al-harba fa'in kasura jarba. Al-jarba itu kudikan. Ya. Nah ini fa'in kasura jarba barun yang kemudian banyak yang membahayakan. Wa kadzalika in qalla 'ala al-asl. Ya. Al-jarba itu apa namanya? Kudikan ya. Nah, ini jadi Imam Al-Ghazali annahu la yumna'u al-ijza' illa al-kathir kal marad. Imam Al-Ghazali tidak masalah gitu ya. Kecuali ini apa ya? Kudikannya itu banyak. Ya. Makanya kalau sekarang ini cukup gini aja daripada yang disampaikan ulama ini nanti jangan malah bingung. Kalau misalnya dokter hewan atau dari dinas itu mengizinkan, ini layaknya sudah diikuti saja dari aspek kesehatan dan cacat atau tidak. Karena juga kemarin saya ikuti pelatihan itu, ternyata dari dinas itu sudah ditentukan. Ini boleh tidak itu dari aspek syariahnya itu sudah. Ya. Jadi kalau sudah ada misalnya penilaian dari dinas terkait, ya sudah ikuti saja. Apalagi sekarang kondisinya seperti ini, ada PMK dan sebagainya. Kalau misalkan tidak boleh ya juga jangan dipaksakan, karena tidak hanya soal fikih itu sah dan tidak sah. Negara punya peran dalam menentukan kebijakan karena melihat ini ada bahaya, ada madarat atau tidak. Ya. Waktu dzabhi min waktu salatul Id ila ghurubi syamsi fi akhir ayyamil tasyrik. Waktu penyembelihan kurban itu adalah setelah selesai sholat Id. Walaupun tanggal 10 itu malam Idul Adha ya tanggal 10, tapi kemudian kapan menyembelihnya? Setelah sholat Id. Jangan disembelih malam Idul Adha maksudnya. Jadi Pak Ustadz tanggal 10 ya. 10 itu maksudnya setelah sholat Idul Adha. Ya, setelah sholat Idul Adha sampai kapan? Ila ghurubi syamsi fi akhir ayyam tasyrik, sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Dari tanggal 13 maksimal tuh ngasar lah. Habis ngasar hati-hati gitu, jangan sampai nanti kelewat maghrib itu masuk tanggal 14. Ya. Ini waktunya. Kemudian wala ya'kul mubaqi syai'an min al-udhiyatil mandurah wa ya'kul min al-mutatawwi' biha wala yabi'. Ini kalau yang kayak korbannya itu korban nazar itu, maka yang korban tidak boleh makan. Jadi ini yang tolong diperhatikan. Adapun kalau korbannya memang korban sunnah, ya memang sunnah biasa korban, itu malah dianjurkan untuk makan. Korban jadi kalau mangan enggak. Justru jangan itu kalau korbannya sunnah bukan korban nazar.
Kalau nazar beda loh ya. Orang akan punya hajat apa boleh buka jabatan misalnya gitu. Ada orang nazar apa begitu, kurban misalnya, ada orang itu misalnya. Nah itu dia tidak boleh makan dari kurbannya. Tapi kalau termakan dari kurbannya orang lain ada haram gitu. Nah ini kurbannya dirinya sendiri. Itu kalau kurbannya kurban yang sunnah, memang dia tiap tahun kurban, maka dianjurkan, malah dianjurkan untuk makan. Ya. Seberapa kadarnya? Ya, ada yang sampai bilang sepertiga dan sebagainya. Sebenarnya tidak harus ada batasan seperti itu. Kalau kita kadang-kadang salon, mas, tapi kadang-kadang ya panitia korban itu yang memberikan seininya lah, sesuai dengan kebijakan di masjidnya begitu. Ya, sambil itu, gitu ya. Nah, sambil atau hatinya gitu ya. Nah, itu dianjurkan untuk lalu kemudian wa ya'kulu minal mutatawwi' biha, itu diajarkan makan, wala yabi'u minha, dan tidak boleh dijual. Jadi kalau jangan kurban dagingnya jangan jual, itu tidak boleh. Nah, atau kadang-kadang kulitnya dijual. Nah ini kalau permasalahan kulit begini ya, itu bisa disedekahkan. Adapun yang menerima sedekah kulit itu, dia mau jual, mau dikorak, itu terserah karena sudah menjadi hak milik. Yang nggak boleh itu adalah bagi yang kurban. Saya kurban misalnya, dan kulitnya nggak jual, nggak boleh. Tapi dikasihkan orang, dan orang yang menerima itu dia mau jual, terserah karena sudah hak miliknya. Ataupun orang dapat daging, ya, misalnya awal pentol, kan? Dapat daging dari masjid atau di tempat lain lah. Yang penting bukan kurbannya dia, dari mana begitu. Kemudian dia olah, dijadikan bakso, dijual, tidak masalah. Karena dia sudah haknya, dia dapat dari mana begitu. Nah kurban itu kan tidak hanya bisa disedekahkan, berarti dihadiahkan. Jadi kalau orang kan dibagikan ke siapapun kan gitu. Ya. Nah ini diantara hukum-hukumnya di dalam kurban ya. Ini kalau saya teruskan nanti banyak. Ini sampai jam berapa? Hah? 5:30. Baik. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mungkin masih mengganjal. Ya? Ada yang mungkin perlu ditanyakan, kadang-kadang panitia kurban itu ada aja. Nah, kalau mengikuti juga dengan aturan, misalnya aturan sekarang apa? Kurban dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Ya? Masjid. Nah, jadi begini, ini terhindar daripada khilaf begitu ya. Sekaligus juga untuk mengurai daripada masalah masalah kulit ya. Nah itu sebenarnya dihadiahkan juga boleh. Ada juga yang mengambil jalan tengah, langsung di awal itu disampaikan, Bapak Ibu nanti kulitnya akan diberikan untuk panitia, dan panitia jelas kami tidak mungkin mengolah kulit itu mungkin dijual, diuangkan, kemudian apa? Dijadikan daging lagi tidak ada apa. Ya. Atau setelah jadi uang disedekahkan juga boleh. Ya, karena ini kami terima dulu, setelah kami terima kami sedekahkan. Ya. Masjid. Kalau mau diberikan kepada pengurus makam tidak apa-apa. Mana kalau kita kasihkan ke pengurus makam, dan pengurus makam kan tidak mungkin dia ngolah kulit, diduitkan langsung ke ini tidak apa-apa. Diduitkan langsung, kasihkan itu. Karena ya mayoritas, ya kalau ditanya dia bukan pengusaha kulit, nggak bisa ngolah kulit kan, ya sudah.
dikeluarkan kasihkan lagi. Ya. Ya itu urusan itu tidak masalah. Karena sudah jadi haknya pengurus, maka mau diapakan terserah. Ya, kalau sudah dikasihkan begitu semoga ya, dia pakai sendiri, dimakan untuk keluarganya atau dijadikan apa operasionalnya itu moga itu kebijakannya yang sudah kita berikan. Jadi bapak ibu semuanya yang korban tahun ini semua kulit kami berikan kepada pengurus makam. Wes monggo pengurus makam mau diapakan itu terserah. Jadi itu kan saya dihadiahkan ke manusia ya, ke orang. Saya berikan ke orangnya, ya, ke orang. Kemudian dia mau pakai apa? Serah, karena dihadiahkan. Jadi sebenarnya kalau daging terkait dengan kurban itu lebih leluasa daripada zakat. Ya, gitu nama. Salam gitu. Waalaikumsalam. Nah ini sering jadi masalah sebenarnya. Ada yang bencang yuk oleh kan Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau dari sembelih murni ini kan sudah dihadiahkan dan sudah begini aja, ambil aja ibaratnya ngambil daging orang yang korban dan di antara panitia itu korban, ya sudah ambil bagian dagingnya, dia ngambil di situ, dia diniatkan untuk dimakan, udah itu aja, diambil sederhananya di situ. Kan panitia juga saya kira hampir mayoritas panitia itu juga banyak yang korban. Bilang aja Pak, ini jatah dagingnya dengan dahar memiliki dimasaknya ya, dibantu masak, tidak masalah. Ya, gitu aja niatnya, cara niatnya begitu. Ya boleh ya, karena memang kan selama dia bukan korban nazar ya. Jadi misalnya diambilkan dari tak cukup dagingnya didengar ya, gitu kan kita aja jalan tengahnya begitu. Karena ada juga yang betul-betul kencang itu gak oleh tenan masak dari apa daging korban. Karena memang begini, daging korban itu memang anjurannya dibagikan dalam kondisi mentah. Nah tapi juga sekarang berbeda lagi isiannya. Lembaga-lembaga zakat itu sekarang mau mendistribusikannya sudah tidak lagi mentah. Mereka itu dijadikan format. Kayak rumah zakat itu dijadikan format. Saya kira mereka juga sudah punya panduan ulama gitu, maksudnya yang menjadi acuannya. Kenapa dijadikan format? Ya kurang lebih begitu aja, diambil dari situ. Ya. Dan memang kalau saya sarankan panitiaan itu, kepanitiaan itu mending juga dikasih panitia inti gitu ya, berikan operasional. Operasional itu ya monggo, misal dari operasionalnya siapa yang mau korban begitu, dan dikasihkan jarak, walaupun mungkin nggak banyak, 50 atau berapa begitu, sehingga ketika dia makan dari itu tidak berarti, sudah bukan berarti itu sebuah jatah kepanitiaan kan, bahwa itu adalah jatah kurbannya yang dimakan. Itu aja caranya begitu. Jadi ambil Pak ini udah semua, atau ini sabile jenengan, saya kira gampang lah mendeteksi ini sabile singan. Gitu aja ya, untuk mempermudah daripada jenengan bingung dengan pendapat-pendapat yang melarang daging kurban yang dari ini disebut apa, dimasak gitu ya. Jalan. Panitia itu kalau mendapatkan kurban, ada kurban yang gede, ada kurban yang kecil. Nah, karena panitia ini mengolah semua bagaimana cara yang enak untuk pembagian kepada yang berhak, misalnya sankin. Karena kan
berat masing-masing itu berbeda-beda. Apakah itu kita langsung jadikan satu semua atau ada pembagian khusus bahwa ini yang berat, ini yang kurus? Jadi begini, kaitan dengan pembagian seperti itu yang dikembalikan kepada kebijakannya masing. Orang kan kesini udah nitipkan, ya, nitipkan. Dan kita sudah sampaikan di awal, dengan nitipkan di sini nanti jatah korban cuma dapat sekian kilo misalnya. Itu mau daging mana pun juga sebenarnya tidak masalah. Cuma memang kalau kembali kepada afdoliyatnya, keutamaannya tadi, usahakan dia makan dari daging yang sapi yang dia korbankan, ya, untuk mendapatkan keutamaan tadi, ya. Tapi kalau misalnya besar kayak masjid Istiqlal itu kan ratusan begitu kan susah. Ya sudah, seadanya. Karena kadang-kadang kita dihadapkan pada realita apa namanya itu. Ya kalau misalnya di sini kan gampang, ini kambing apa sapinya si A, ini atas namanya ini. Ya sudah, sampil yang kanan belakang ini nanti untuk 7 orang yang korban ini misalnya. Walaupun tidak satu sampil, misalnya satu sampil itu paling hanya diambil sekilonan atau 2 kilonan dikasihkan ya korban itu. Makanya biasanya di kayak kami di Al-Jahra itu langsung dikasih nama. Sapi ini yang perlu jawab ini pokoknya ini awal sampai sampilnya ini by name-nya langsung. Makanya per sampil itu, per sapi itu misalkan memang kalau untuk menjaga ini tidak hanya timbangan, tapi menjaga ini apa? Keutamaan agar yang kurban itu dapat sunnahnya makan hewan yang dia kurbankan. Itu yang dijaga. Jadi semangat yang dijaga itu bukan apa jumlah berat timbangannya, tapi lebih kepada dia mendapatkan sunnah memakan hewan kurban. Ngerti? Jadi dikasih tanda aja enggak apa-apa. Ini sapi A. Oh, sapi A ini namanya tadi ini sampil sapi A itu untuk ya 7 orang yang kurban. Atau misalnya dia nggak ngambil pun tidak ada masalah, itu juga sunnah. Ya. Tapi sarannya dimakan. Gitu. Untuk doa tadi ya, untuk umat. Ya. Sama saja bagian. Ya. Di KPR ini ada beberapa nama Islam. Ya. Nah itu tidak apa-apa. Tidak masalah sih. Mungkin itu hadiah, kita hadiah. Bahkan kalau zakat ya, zakat. Jadi kan ini kadang yang rajin gitu. Tidak masalah, siapa dikasihkan hadiah, ya, hadiah. Insya Allah tidak masalah, ya, boleh saja. Karena hadiah. Ya. Kalau li ummati Rasulullah itu kan hajatnya adalah niatnya Rasulullah itu kurban ini pahalanya untuk umatnya Nabi Muhammad pahalanya. Nah, kemudian kita kembali kepada semangat yang akan hadir, yang akan sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tetapi apa? Takwanya, rasa takwanya. Karena kadang-kadang kurban itu kadang-kadang untuk menunjukkan status sosial. Tapi apakah kemudian itu sama Rasulullah orang sedih enggak? Zaman dulu sahabat itu wah jor-joran naik kurban Pak, bangga-banggaan gede-gedean kan gede-gedean gitu. Tapi Rasulullah di awal itu tidak langsung memunggak gitu ya. Sama Rasulullah diumbar dalam arti menjaga semangatnya, baru setelah itu sama Rasulullah diluruskan niatnya. Makanya sampai akhir ayatnya itu kan walaki yadal taqwa minhu, akan tetapi yang nyampe kepada Allah itu ketakwaan kalian. Ketakwaan yang berkorban. Nah nanti diberikan kepada siapa? Disedekahkan ya. Bahkan begini, kalau zakat ya, zakat itu kan diberikan salah satunya kepada Pak mu'allaf ya, wal mu'allafati qulubuhum.
Mu'alaf dalam pengertian Islam itu bukan kok mu'alaf orang yang baru masuk Islam atau orang yang 15 tahun sudah jadi Islam dikatakan mu'alaf. Itu bahasa muslim tenanan gitu. Mu'alaf itu adalah orang yang hatinya sudah tertarik kepada Islam tapi dia belum masuk Islam, itu masuk kategori mu'alaf dan boleh dikasih zakat. Orang wis ketok itu wis nyedak lah, hatinya itu sudah dekat kepada Islam. Sari ini loh. Islam sari ini. Udah hatinya itu sudah mendekati kepada Islam, maka itu boleh dikasih zakat. Apalagi hanya daging kurban, boleh. Kalau alami soal mudah-mudahan ini ya. Ada yang sampaikan lagi? Cukup nih, Mas dari Isyraf, jemaah sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ridha kepada kita. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wafaqanallahu bima yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.